Oke, shalom teman-teman semuanya. Murid Kristus mana suaranya? Oke, bangkit berdiri dong semuanya yang mau ikut yang lagi onsite ataupun yang online, yang secara via Zoom atau yang di IG Live. Say hi guys, kembali lagi dan kita sama-sama yuk angkat hati kita, angkat pujian kita untuk Tuhan. Hari ini kita datang, kita mengucap syukur karena Dia Tuhan yang sangat baik. Yes, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari teman-teman, kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita mau berterima kasih akan segala yang sudah Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang good news, tentang berita bahwa Dia adalah Tuhan yang setia dan Dia adalah penolong kita. Kita mau sama-sama belajar satu ini. Kita mau katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Yes Lord, hanya Kau Tuhan yang setia dan Kau yang penolong kami Tuhan. Mari teman-teman sama-sama katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya
setia. Hanya Yesus, hanya Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus, penolong yang setia. Kami bersyukur sebab Kau Allah yang setia. Mari teman-teman, dimanapun, kapanpun kau berada saat ini, mari kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Teman-teman yang online, teman-teman yang onsite, kita mau puji Tuhan. Kita mau mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Mari diam diri, kita datang. Kita mau bersyukur dan berseru, Tuhan Kau penolongku yang setia. Haleluya. Oh, segalanya Tuhan, selamanya Engkau setia. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang Kau lebih tahu, tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami mau berserah Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau percaya Tuhan akan setiap rencana-Mu Tuhan. Hanya Yesus, penolong yang setia. Hanya siapa teman-teman? Kita katakan hanya Yesus, penolong yang setia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan Yesus, Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Walaupun Tuhan mungkin kami lagi gak bisa datang secara online atau tetapi kami percaya kuasa Yesus tetap sama dulu dan selamanya di dalam nama-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Murid Kristus mana suaranya? Dan yang di online boleh dong kasih reactionnya yang di IG live. Dan teman-teman thank you udah join. Dan oke, kita sama-sama akan memuji Tuhan. Kita mau pujikan Dia. Apa lagunya? Tiba saatnya. Oke guys. Yes. Tiba saatnya. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuatan
kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yes, hanya Yesus yang layak terima pujian dan sembah kita. Murid Kristus mana suaranya? Yes. Kita mau katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara menyatakan, anak muda mana suaranya? Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Yes God, hanya Kau Tuhan. Yes, bab kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oke teman-teman, kita mau sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan sumber kekuatan kita semua. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita nggak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Kita mau katakan, yes, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan, mata-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Yes, Dia Allah yang setia. Kita mau katakan selamanya. Selamanya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yes Lord, hanya Kau yang layak ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan. Biarkan Tuhan saat ini Tuhan kami
mau sama-sama terus sadar Tuhan betapa Tuhan keselamatan yang Kau berikan itu sungguh besar bagi setiap kami Tuhan. Mari teman-teman dimanapun kita berada, saat ini kita mau mengucap syukur sejenak untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kita mau mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Kau yang telah memberikan diri-Mu Tuhan untuk mati, gantikan setiap kami Tuhan. Kayu salib Tuhan. Seharusnya kami Tuhan yang disalib Tuhan oleh karena dosa-dosa kami. Tetapi Tuhan, betapa kami mengucap syukur. Kami memiliki Yesus yang menjadi tebusan bagi setiap kami Tuhan. Kami ditebus dari segala sakit penyakit Tuhan. Ditebus dari segala kemiskinan. Ditebus dari segala kutuk. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang sudah Kau berikan Tuhan. Yes Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulih. Yes, hanya Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan hidup. Serah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Mari murid Kristus katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari dalam
beberapa waktu ini kita mau merenungkan dalam seminggu atau dalam beberapa hari terakhir ini kita mengalami pertolongan apa dari Tuhan. Mari saat ini teman-teman kita mau mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan yang nyata. Pertolongan Tuhan yang sudah terjadi dalam setiap hidup. Mari kita mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Sembah Kau yang layak terima pujian dan syukur. Kau yang membebaskan, Kau yang menyembuhkan. Yes God. Kau yang teramat baik, sungguh baik Tuhan. Selamanya Engkau setia, selamanya. Mari puji Dia, mari berikan pengagungan bagi Dia, mari sembah Tuhan. Jangan kau berdiam diri. Dia Tuhan yang terbaik, Dia Tuhan yang sangat setia, setia menolong setiap kita. Kami mengukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu Tuhan, sebab Kau yang teramat besar. Menikmati Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Yesus. Dengan Tuhan Kau mau menjamah Tuhan pribadi lepas pribadi Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau mau sentuh Tuhan setiap hati Tuhan. Kau mau sentuh setiap hati yang keras Tuhan. Tuhan mungkin hari ini Tuhan ada anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin hatinya keras Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang merubah hidup seseorang. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang sanggup Tuhan melembutkan hati setiap orang Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biarkan setiap anak-anak-Mu Tuhan mengalami Tuhan kasih dan cinta-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarkan Tuhan saat ini kami mau sama-sama dengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi murid-murid-Mu Tuhan yang mendengar dan melakukan Tuhan akan setiap perintah dari guru kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Murid Kristus mana suaranya? Oke, kan kepada Koaan. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang good news, tentang kabar baik. Oke kok? Thank you. Shalom semua, kita ibadah lagi ya. Secara offline dan online ya. Masih ada online juga ya. Halo teman-teman yang online, semoga tetap bisa jaringannya bagus, bisa terkoneksi dengan baik. Dengung ya. Ya. Hari ini temanya apa? Good news. Kabar baik. Senang kalau dapat kabar baik? Oke, mau nanya, kabar baik apa sih yang lagi ditunggu teman-teman? Hah? Naik gaji. Apa lagi? Kabar? Hah? Apa? THR. Oh iya, bentar lagi THR. Oh, kabar baik. Apa lagi? Minyak balik, apa tuh minyak? Oh, ini rombongan mak-mak nih. Peduli dengan minyak.
Biasanya kabar baik itu apa sih yang terkait sama teman-teman? Hal apa sih yang menyenangkan teman-teman ya pastinya ya. Bener ya? Hal yang menyenangkan kita apa sih? Selain tadi dapat THR, yang paling menyenangkan. Dapat sesuatu dari seorang apa tuh? Dapat apa tuh? Iya, apa tuh? Apapun. Oke. Coba sharing berdua, teman-teman, berdua. Nggak usah lama-lama. Yang di online, ya sharing sama orang rumahnya lah. Coba sharing teman-teman berdua dalam waktu 2 menit, nggak usah lama-lama. Sharing tentang hal apa yang paling sangat kalian inginkan hidup di bumi ini. Jelas gak pertanyaannya? Hah? Hal yang paling kalian mau di hidup teman-teman, yang sangat menyenangkan teman-teman. Hah? Apa? Diskusi berdua. Diskusi. Nanti baru ayo. Hal yang paling menyenangkan yang kalian impi-impikan selama hidup ini apa sih? Karena kita lagi bicara soal kabar baik, ya, selalu menantikan hal-hal yang baik. 2 menit. Hal yang paling kalian inginkan atau membahagiakan atau menyenangkan kalian untuk selama hidup ini, atau yang kalian inginkan di hidup ini apa gitu? Hal yang paling diinginkan. Kalau belum kenal kan dulu. Udah kenal ya? Oh, udah kenal. Yang paling dimau di hidup kalian apa sih? Apa adanya ya, jangan ngarang ya. Jangan ngarang bebas ya. Oke, 1 menit lagi. Ya, waktunya habis, selesai. Balik lagi sini. Menghadap sini. Kan 2 menit. Udah kangen ya ngobrol-ngobrol kayak gitu ya? Nanti kita bikin camp. 1 menit. Kasihan yang online. Nanti kita bikin camp ya. Lagi kepikiran mau bikin camp apa gitu. Camping gitu ya. Oke, udah ya tadi ya. Siapa yang mau sharing? Tadi yang mau cerita? Iya. Hah? Iya berdua. Apa? Tetap punya iman sama Tuhan Yesus. Oh. Terus? Keterima di universitas yang kamu mau. Iya boleh pindah, boleh. Kering ya.
Tengah dong. Isi tengah dong. Jadi begini, kasihan yang online. Tengah dong, tengah. Tengah dong. Oh iya, adem ya. Kalau nggak ini yang digeser. Jadi begini dong. Siapa lagi yang paling diinginkan dalam hidupnya? Apa? Apa? Ayo. Ayo. Iyalah, cepet-cepet. Oh, baru satu. Kan tadi 2 menit, semenit aja. Apa, Mbak? Apa yang paling diinginkan dalam hidup? Menyenangkan orang tua. Kalau di akhirat, kan tadi kalau di dunia ada akhirat. Ada lagi? Yang lain? Ada lagi? Pengen? Udah kenal belum? Oke, kenal Tuhan semua, puji Tuhan. Ada lagi? Hal yang paling diinginkan? Apa? Apa, Cel? Punya apa? Oh, kirain punya perusahaan, pindah perusahaan. Oke, itu yang sangat pengen diinginkan saat ini ya. Oke, setiap teman, setiap kita pasti punya hal yang sangat diinginkan dalam hidup ini. Tapi satu hal yang kita harus mengerti, satu hal yang harus kita pahami, ada hal yang sangat terpenting dalam hidup ini. Karena setiap kita akan digerakkan dengan apa yang kita ingini. Benar gak? Kayak tadi misal ambil contoh Tessa, pengen kuliah di universitas yang dia ingini. Yang dilakukan apa, Tes? Belajar, cari informasi soal universitas itu ya. Terus pokoknya gimana caranya saya bisa masuk universitas itu. Sama, setiap punya keinginan pasti bergeraknya ke arah situ. Ya. Makanya kita perlu sangat tahu dan perlu sangat mengerti apa hal yang utama dalam kehidupan ini, teman-teman. Kalau teman-teman mengerti hal yang utama dalam kehidupan ini, kita akan bisa bergerak ke arah itu dengan maksimal. Setuju? Ya kayak tadi kan ya menyenangkan orang tua, banyak hal yang bisa yang kita lakukan menyenangkan orang tua, dan fokus kita akan terus ke situ, menyenangkan orang tua. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih yang utama dalam kehidupan kita. Dimana nanti kalau kita mengerti hal ini, ya saya berharap dan kita berharap semua kita akan bergerak bersama-sama ke arah situ. Dan fokus kita akan tertuju ke arah situ. Jadi seluruh yang kita lakukan akan tertuju ke arah situ. Oke, ya ini sampai jam 7 ya. 7 ya. Semoga jam 7 selesai, tapi ya kita lihat ya, diusahain. Ceritanya gini, teman-teman. Alkisah, di suatu hari di sebuah taman terciptalah seorang manusia yang bernama Adam. Dan di taman itu semuanya sudah tersedia dengan baik. Makanya manusia diciptakan di hari ke-6.
Karena untuk hari ke-1 sampai ke-5 Tuhan ciptakan untuk segala keperluan manusia. Kebayang nggak teman-teman kalau manusia diciptain di hari pertama? Pada waktu itu bumi gelap gulita, manusia udah ada. Ngapain gelap, gak bisa ngapa-ngapain. Atau pada waktu itu belum ada daratan dan lautan, jadi manusia berenang terus seharian. Atau belum muncul tumbuh-tumbuhan, manusia mau makan gak bisa, kelaparan. Kebayang? Nah, jadi kenapa manusia diciptakan di hari ke-6? Karena hari pertama sampai hari ke-5 Tuhan menciptakan segala yang dibutuhkan manusia. Barulah pada hari ke-6 manusia diciptakan. Nah, itulah kasihnya Allah. Dan manusia itu adalah gambaran Allah. Dan manusia itu hakikatnya punya kehidupan yang abadi. Hakikatnya manusia, hidup yang kekal, itu hakikatnya manusia. Nah, dalam kekekalan itu apa yang dilakukan manusia? Dalam kekekalan itu manusia dapat terkoneksi dengan Allah secara langsung. Karena apa? Karena Allah menghembuskan rohnya. Tanpa roh Allah manusia tidak bisa terkoneksi dengan Allah. Nah, jadi manusia, kita bayangin pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, belum ada apapun, siapapun, hanya mereka berdua dengan Allah hidup di dalam kekekalan. Segala keperluan tersedia, tidak perlu sakit penyakit dipikirin, karena semuanya baik saja. Karena kan firman Tuhan mencatat segala sesuatu yang diciptakan itu baik adanya. Jadi manusia pada hakikatnya hidup dalam kekekalan, manusia pada hakikatnya hidup dalam keadaan baik, sangat baik sesuai kehendak Allah. Itu pada hakikatnya. Dan pada hakikatnya manusia dalam kekekalan itu selalu terkoneksi dengan Tuhan. Karena roh Allah di dalam dia. Itulah yang dilakukan manusia. Seandainya kejadian itu tidak terjadi, maka kita pun tetap ada di taman itu. Hidup dalam kekekalan bersama Allah, terkoneksi dengan Allah. Tidak ada apapun yang perlu kita pusingin. Ngebahagiain orang tua, kita semua sudah bahagia. Ya. Mau mencapai hasil maksimal, kita semua sudah tercipta dengan hasil maksimal. Pengen kuliah tinggi, kenapa? Di universitas ya supaya meningkatkan taraf hidup kalau sekarang, mungkin seperti itu ya. Dan enggak perlu musingin lagi harga minyak yang lagi naik. Semua sudah tersedia dengan baik. Coba sadari ini teman-teman. Hakikatnya kita hidup seperti itu. Tapi terjadilah satu peristiwa di mana manusia lebih memilih hidup untuk tidak tergantung dengan Tuhan, dengan memakan pengetahuan bahwa yang baik dan yang jahat. Artinya apa? Manusia memilih kematiannya sendiri. Dan dalam kematian itu terjadilah sakit penyakit, penderitaan, kesengsaraan, dan sebagainya. Itu bukan yang Tuhan kehendaki, tapi manusia yang memilih itu. Dan itu terus berlangsung sampai hari ini teman-teman. Jadi sakit penyakit, kesengsaraan kita, penderitaan kita, itu adalah pilihan manusia, bukan kehendak Tuhan. Makanya saya seringkali menyampaikan, sangat disayangkan kalau ada yang berkata kita ngalamin sakit penyakit, kita ngalamin penderitaan itu kehendak Tuhan. Tuhan gak berkehendak seperti itu. Di Taman Eden tidak ada sakit penyakit. Di Taman Eden tidak ada kematian. Di Taman Eden tidak ada kekurangan. Karena itu yang Tuhan kehendaki.
Nah, tapi dengan kejadian itu manusia memilih. Dan yang mengerikan pun terjadi, Roh Allah tidak ada lagi bersama manusia. Sejak saat itu Roh Allah tidak ada lagi bersama manusia, sehingga manusia sulit berhubungan dengan Tuhan. Karena itu terjadi, makanya ada peristiwa air bah. Karena di situ tercatat apa? Semua orang kecenderungan hatinya selalu berbuat jahat. Dan hanya satu yang ditemukan, satu keluarga, yaitu Nuh. Nuh, istri dan anak dan mantunya, 8 orang. Hanya itu. Bayangin, berjuta-juta orang di bumi ini tidak ada yang hatinya mendekat kepada Tuhan, kecuali Nuh. Diriset lagi semuanya. Dimulailah dengan Nuh. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Tetap balik lagi. Naturnya manusia tetap terus-menerus berbuat dosa. Karena dia sudah memilih jalan itu. Menyalahgunakan kekuasaannya. Hingga akhirnya ini kalau dibiarin terus akan bisa terjadi lagi seperti zaman Nuh. Semuanya berbuat sekehendak hatinya, sesuai apa yang diinginkannya dan yang menyenangkan hatinya. Makanya dikasih rem tangan. Apa? Hukum Taurat. Kalau nggak ada hukum Taurat, bablas. Dan hukum Taurat itu hanya untuk menyadarkan manusia, ini loh standarnya Allah. Gak bisa lo hidup semaunya. Makanya Yesaya mencatat apa, teman-teman? Kita sekalian semua tersesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Jadi setiap kita masing-masing ngambil jalannya sendiri. Makanya sampai hari ini manusia kalau yang tidak berbalik kepada Allah, belum menerima Roh Allah, dia kebingungan hidupnya. Ntar mau begini, ntar mau begitu, ntar mau melakukan ini, ntar mau melakukan itu. Gak jelas, pusing. Dan yang lebih mengerikan pada saat dia pusing, gak bisa melakukan ini dan itu, dia bingung, dia stres, dia depresi, dan mungkin ada yang sampai bunuh diri. Karena apa? Memenuhi keinginannya yang dia sendiri nggak tahu untuk apa. Itu yang terjadi sama manusia. Sehingga hidupnya berputar-putar. Saya pengen punya uang banyak, udah dapat uang banyak. Bahagia, ada lagi maunya. Saya mau melakukan ini, keliling dunia apa segala macam. Atau kayak orang kaya, saya udah punya uang banyak, saya pengen berkuasa. Muter-muter hidupnya. Kita sekalian sesat seperti domba yang mengambil jalannya masing-masing. Karena nggak tahu. Sekarang udah ada di bumi, nggak tahu harus ngapain. Makanya dia melakukan banyak cara A, B, C, D, melakukan ini dan itu dengan gaya hidup dunia saat ini. Sehingga orang-orang akan pusing dan bingung dengan hidupnya. Oh ya, saya mau melakukan A. Ini goal saya nih. Menjadi orang sukses, menjadi orang terkenal. Ini goalsnya saya. Nah sekarang pertanyaan, kalau nggak tercapai gimana? Kalau udah tercapai gimana? Sudah merasa puas? Sudah merasa ya sudah, ya kalau udah ya sudah, mau ngapain lagi? Nah, makanya kita harus meriset pola pikir ini. Apa sih tujuan utama hidup kita? Kalau kita mengerti awal penciptaan manusia, kita harus berpikir ke arah situ. Kita harus pulang kampung, teman-teman. Dalam arti apa? Kembali hidup dalam kekekalan bersama Allah. Kehidupan yang kita jalani di bumi ini, kita seperti orang pengembara aja.
Karena kan manusia sendiri yang memilih. Nah, untuk itu kan perlu dikembalikan. Nah, usaha manusia nggak bisa teman-teman mengembalikan. Ada manusia yang di sini bisa mengklaim dirinya hidup abadi? Atau ada yang nggak percaya kehidupan abadi? Ada mungkin. Hidup mati udah selesai. Nggak percaya akan kehidupan setelah kematian. Ada yang percaya? Ada yang nggak percaya kehidupan setelah kematian? Kalau dia nggak percaya kehidupan setelah kematian, ya udah lakukan apalah yang kalian mau di bumi ini. Setelah itu selesai kok. Atau dengan istilahnya yang lakukan sekehendak kalian. Mau ngapain kek ya terserah. Nggak ada kehidupan lagi kok setelah kematian saya. Itu yang akan terjadi dengan orang-orang yang tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian. Tapi ada orang lagi yang percaya kehidupan setelah kematian, makanya dia berusaha berbuat baik, melakukan amal ini dan itu. Tapi itu pun gak menolong teman-teman. Gak bisa. Manusia sudah salah berbuat dosa. Jadi intinya gini, harus ada yang nebusnya. Jadi yang buat salah Adam yang pertama, tapi yang nebus Adam yang kedua. Makanya Allah mengambil rupa seorang hamba, karena yang berbuat dosa manusia, Allah harus menjadi manusia untuk menebus manusia. Ini good newsnya. Yang buat salah manusia, yang harus nebus siapa? Allah. Karena Allah tahu enggak mungkin manusia itu bisa kembali kepada hakikat yang pertama, hidup dalam kekekalan tanpa penebusan. Dan untuk melakukan penebusan itu enggak ada seorang pun manusia yang bisa menebus dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang benar. Kalau teman-teman merasa dirinya benar, Yakobus mengatakan gini, kalau kamu melakukan seluruh hukum Taurat, tapi mengabaikan salah satunya, kamu tetap berdosa. Ada yang bisa melakukan sepenuhnya hukum Taurat? Nah itu tadi kalau bilang, hukum Taurat itu cuma rem tangan, nyadarin manusia. Atau di Yakobus juga, nanti teman-teman baca Yakobus. Kalau lagi baca Alkitab sampai Yakobus. Kalau engkau tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, engkau berdosa. Siapa yang merasa dirinya benar? Siapa yang merasa dirinya tahu harus berbuat baik tapi tidak melakukannya? Harusnya kamu taat sama mama sama papa, tapi tidak melakukannya. Kamu berdosa. Ayo mau hitung-hitungan sama Tuhan? Bisa hitung-hitungan sama Tuhan? Seharusnya kamu baik sama saudara kamu, tapi kamu gak baik, bertengkar, berkelahi, itu sudah berdosa. Nah jadi teman-teman, manusia melakukan kesalahan, tapi siapa yang menebus? Tuhan. Tapi bukan dengan kuasanya, itu gak akan fair. Tuhan turun jadi manusia. Manusia ditebus sama manusia. Tapi Tuhan Yesus adalah manusia 100% dan dia juga Allah 100%. Karena tebusan itu harus sempurna. Makanya di perjanjian lama korban itu harus sempurna. Dicek dulu segala macam. Nah penebusan Tuhan yang Tuhan lakukan tadi, kalau pakai bahasanya adalah yang buat salah manusia, yang nanggung Tuhan. Kita udah tahu kayak gitu,
masih ada aja yang gak mau percaya. Masih ada aja yang berusaha dengan. Nah, sekarang itu good news. Kenapa Tuhan melakukan itu, teman-teman? Kenapa menurut teman-teman? Tuhan mau nebus kita. Sayang, kita ciptaannya, apa lagi? Serupa segambar, apa lagi? Berhubungan kembali sama kita. Oke, ada lagi? Coba kita renungin ini. Kenapa Tuhan melakukan ini? Itu yang kalian sebutkan benar. Dia mau bawa kembali kita kepada kekekalan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Oke. Ngapain Tuhan bawa kita kepada kekekalan? Plan yang pertamanya loh. Oke. Nangkep teman-teman? Plan pertamanya itu loh harus terjadi. Manusia diciptakan dalam kekekalan dan terus-menerus berhubungan dengan Allah. Nangkap teman-teman? Hah? Sadari konsep ini, sadari kasih Tuhan yang ini. Tuhan gak mau kita mati. Tuhan gak mau kita ngalamin maut. Makanya Tuhan tebus. Yuk balik ke hakikat semula, hidup dalam kekekalan. Itu big plans-nya Allah yang harus kita sadari. Jadi kalian nggak perlu pusingin hidup di bumi ini. Ini bukan rumah kalian. Petrus kan mencatat kayak gitu. Tubuh ini akan dibongkar. Jadi kalian ngapain pusingin tubuh ini? Ngapain khawatir dengan apa kalian makan, minum, pakai? Ngapain khawatir dengan kehidupan kalian selama di bumi? Ini cuma sebentar. Kehidupan di bumi dibandingkan kekekalan, setitik pun masih terlalu gede. Bener gak? Kita hidup berapa lama di bumi ini? Hah? Berapa? Kata siapa? Kata Daud 75 di Mazmur 70 sampai 80 tahun. Sebenarnya Tuhan menetapkan berapa tahun? Kitab Kejadian 6. Coba cari kitab Kejadian 6. Tuhan menetapkan kita hidup berapa tahun? Belum ada yang tahu ya? Kejadian 6 ayat berapa? Coba cari. Tuhan menetapkan manusia hidup berapa tahun di bumi ini? Kejadian 6 ayat 3 ya. Rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah, tapi umurnya akan 120 tahun. Seharusnya kita hidup 120 tahun. Kalau pemazmur bilang 70 sampai 80 kalaupun itu kuat. Berarti kalau menurut pemazmur itu mungkin usia minimal harusnya nyampe 70-80 tahun. Tapi kita sehidup 120 tahun. Dan kalau kita baca firman Tuhan, yang tepat meninggal di usia 120 tahun itu siapa? Musa. Musa tepat meninggal di 120 tahun. Udah waktunya selesai. Jadi kalau kita masih muda mati, jangan nyalahin Tuhan. Tuhan gak asal ngambil nyawa kita kok. Tuhan netepin 120 tahun. Bingung ya?
Nanti kita belajar lagi ya, makanya pikiran pengen bikin camp gitu, bahas hal-hal yang kayak gini. Hal-hal mendasar yang perlu kita ngerti sama-sama. 70-80 tahun kan itu kata Daud kan, sebagai manusia, karena dia ngalamin penderitaan, kesusahan segala macam. Tapi Tuhan netepin umur 120 tahun. Oke, kita nggak bahas hal itu. 120 tahun di bumi dengan kekekalan. Mau hidupin yang 120 tahun itu? Mau fokus sama yang 120 tahun ini? Karena di mana fokus kita, di situ kita bergerak. Saya sih nggak mau fokus hidup yang 120 tahun ini. Makanya saya sekarang hidup, ini konsep saya, prinsipnya saya hidup day by day. Dari mana saya punya konsep seperti itu? Janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. So, ngapain kita mikirin 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan? Hiduplah hari ini, teman-teman. Mau menyenangkan orang tua, Pak? Today. Hari ini. Mau papa mama kenal Tuhan? Keluarga kenal Tuhan? Today. Lakukan hari ini. Kita nggak yang tahu terjadi hari esok seperti apa. Iblis selalu mengincar kita. Belum lagi hawa nafsu kita menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Apalagi, makanya tadi kok tanya keinginan teman-teman. Apa? Lakukan hari ini dan hiduplah day by day. Hari demi hari bersama Tuhan. Makanya, kok lupa di mana? Ya Tuhan, pimpinlah langkahku. Ajar aku Tuhan menghitung hari-hari agar aku beroleh hati yang bijaksana. Terus cita-cita saya gimana dong? Kalau kamu mau melakukan ini dan itu semuanya, letakkanlah di bawah kaki Tuhan. Waktu kapan Bapak sempat mikir tentang ini, teman-teman? Bentar lagi anak gue lahiran. Nanti bisa punya rumah gak ya? Kapan ya bisa punya rumah? Terus nanti sekolahnya gimana ya? Ada duit gak ya? Nanti kalau dia sakit gimana ya? Kita sakit gimana ya? Ada duit gak ya? Makin panjang tuh mikirnya. Yang terjadi apa teman? Sakit kepala. Sakit kepala, badan gak enak. Makanya diingetin firman Tuhan itu. Jangan kamu khawatir akan hari esok. Kesusahan sehari cukup sehari. Hiduplah day by day. Masa lalu adalah memori, kenangan. Masa depan harapan. Taruh harapan kita kepada Tuhan. Hiduplah hari ini bersama Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan every day, setiap hari. Dan fokus kita apa? Kepada kekekalan. Makanya berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu suatu yang menggemparkan dunia pada waktu itu. Enggak mungkin ada orang mati bisa bangkit, tapi Yesus melakukannya. Dan Yesus terangkat ke surga. Disaksikan, berapa saksi teman-teman? Kalau nggak salah dicatat di situ ada 500 orang saksi yang menyaksikan hal itu. Kalau nggak salah ya. Kalau salah nanti dikoreksi. Ini soal jumlah aja. 500 mata kepala menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Tapi ada lagi satu kejadian yang kemarin kamu baru baca juga dan baru ngeh, padahal udah sering baca gitu. Sekilas aja ya, enggak dibahas. Pada waktu Yesus mati, terjadi gempa bumi. Yang terjadi apa teman-teman? Prajurit di situ dan orang-orang di sekitar itu melihat orang-orang mati dibangkitkan. Tahu ya? Itu amazing.
Makanya prajurit itu bilang apa? Memang benar ini adalah anak Allah. Dan kau yakin tuh prajurit bertobat? Dia sendiri menyaksikan loh orang-orang mati dibangkitkan. Nggak usah dibahas nanti aja. Ini amazing teman-teman. Nah makanya jemaat mula-mula hidupnya sangat maksimal. Karena mereka memandang bukan kehidupan di bumi tapi kehidupan yang akan datang. Yaitu kepada kekekalan. Fokus hidup mereka kepada kekekalan. Makanya soal harta mereka nggak pusing. Satu dengan lain saling membagi. Benar ya? Mereka nggak pusing dengan kehidupan mereka. Karena mereka tahu gue hidup cuma sebentar di bumi. Dan gue pengen dapat kekekalan itu. Dibangkitkan di antara orang mati. Jadi fokus hidupnya kepada kekekalan. Bukan kehidupan di bumi ini yang hanya 120 tahun. Dan itu good newsnya ya teman-teman. Udah mulai mengerti kemana kita harus bergerak, arah hidup kita. Hidup kita di bumi ini cuma numpang. Hidup kita di bumi ini cuma kayak uap. Jadi kalau kita sibuk dengan kehidupan di bumi ini, sangat disayangkan. Mari kita fokus kepada kehidupan yang kekal. Ibrani 9 ayat 27-28. Udah mau habis jamnya. Teman-teman coba baca kitab Ibrani deh. Ini kitab Ibrani menarik dan ini membawa banyak pengetahuan. Bisa dibuka gak ayatnya? Ibrani 9 ayat 27-28. Dan sama seperti manusia ditetapkan mati hanya untuk satu kali saja, sudah itu dihakimi. Ingat ya teman-teman, mati berapa kali? Sekali. Hidup? Ya sekali. Gimana kita mau hidup? Hidup bersama Kristus. Kayak Paulus bilang, jikalau aku mati untuk Tuhan. Jikalau aku hidup untuk Tuhan. Baik hidup dan matiku adalah bukan untuk diri sendiri. Agree gak? Tak dulu. Tak dulu. Agree gak? Ya, oke lah, terima dulu lah ya. Kalau aku hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan, hidup dan matiku untuk Tuhan. Murid Kristus. Antusias? Hah? Antusias gak? Hidup dan mati kita untuk Tuhan. Bukan untuk? Aduh berat. Berat ya? Gak usah pikirin minyak goreng mau naik selangit bodo amat. Pertamax naik juga naik, silakan aja. Pajak naik silakan aja. Oh, gak peduli dengan kehidupan ini karena apa? Tuhan yang pelihara hidupku. Amin. Jadi selama kita berjalan sama Tuhan, apapun yang terjadi di dunia ini bodo amat. Jangan kamu khawatir akan hidupmu. Seorang prajurit gak memusingkan soal-soal penghidupannya. Kalau kita jadi tentara, masuk TNI, pusing nggak soal kehidupan dia? Tentara itu nggak pusing, dijamin hidupnya loh, bener nggak? Mau minyak naik selangit apapun, mau keadaan COVID apapun, ekonomi ambruk kayak apapun, mereka nggak khawatir. Karena apa? Jamin. Percaya Yesus jamin? Percaya gak? Percaya kenapa khawatir? Tessa mau masuk universitas, percaya. Gak masuk pun tenang aja. Ada yang lain. Jalani aja hidup semaksimal mungkin. Gak perlu pusing.
Kayak kemarin itu 2 tahun ini, 3 tahun COVID, 2 tahun. Nggak pusing. Kalau kita masih pusing, masih khawatir, berarti belum percaya. Masih mementingkan diri. Fokus kita bukan kepada Tuhan. Fokus kita kepada diri sendiri. Tuhan, nanti saya begini, begitu. Nanti gimana ya? Aduh, minyak naik, pertamak naik, pajak naik. Apalagi yang naik? Di bumi ini memang semuanya serba naik, gak ada yang bisa turun. Kecuali gaji. Curhat. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupku ini, gak usah khawatir teman-teman. Aku yang memelihara engkau. Kamu cuma numpang, ya ilah Tuhan yang punya langit dan bumi ngebiayain kita 120 tahun. Kecil. Amin gak? Loh kalau aminin kenapa khawatir? Noel baru sharing, jangan bimbang. Koko juga sharing, jangan mendua hati. Orang mendua hati gini teman-teman. Tadi yang hari ini apa kemarin tadi? Saat kita mengatakan saya percaya Tuhan, tapi di saat itu juga saya masih mempercayai diri saya sendiri atau orang lain, itu mendua hati. Dan orang yang mendua hati hidupnya nggak tenang, stres, depresi, worry. Kekhawatiran itu penyebabnya apa? Mikirin hari esok, mikirin sesuatu yang belum terjadi, itu kekhawatiran. Benar gak? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Nanti kita bahas itu. Makanya pikiran sih pengen bikin camp seharian kita bahas firman Tuhan. Semoga bisa. 1 kali hidup, 1 kali mati. Demikian juga Yesus mengorbankan dirinya 1 kali saja. Untuk menanggung dosa banyak orang. Yang dulu, sekarang, dan yang akan datang sampai genap waktunya. Ibrani 10 Hans. Ini good news. Nanti ada bad newsnya. Lalu ada bad newsnya. Good newsnya ini. Ibrani 10 ayat 10. 10 menit lagi ya, boleh ya? Oke ya, kita percepat. Karena enak kita tukar pikiran. Kalau lagi online gak bisa tukar pikiran saya. Dan lihat ekspresi mukanya kan. Lagi online ketutup semua. Ngomong sama monitor. Cuma ngebayangin aja. Ya udahlah gak apa-apa lah ya. Ayat 10 ya. Dan karena kehendak inilah kita dikuduskan berapa? 1 kali. Jadi gak dikuduskan, berdosa dikuduskan, berdosa dikuduskan, berdosa. Oke, kita bahas hal itu. Sekali. Lanjut. 11. Ke-14an. 14. Sebab oleh 1 korban saja ia telah menyempurnakan berapa lama? Disempurnakan selamanya. Enggak disempurnakan, terhilang, disempurnakan, terhilang. Abaikan konsep itu. Sempurna, kudus, sekali. Good news. Karena apa? Kita lagi di-prepare kepada kekekalan teman-teman. Amin. Kita lagi di-prepare. Kalau kita lagi di-prepare kepada kekekalan, kenapa kalian pusing dengan kehidupan di bumi ini? Ayo dong konsepnya kepada kekekalan juga biar connect. Connecting to God. Connecting to God, mikirin kekekalan bukan kehidupan di bumi ini. Apapun yang terjadi di bumi ini dalam hidupku, aku tidak peduli karena Tuhan besertaku. 120 tahun kecil. Ya mungkin gak sampai 120 tahun lah. 70-80 tahun lebih kecil lagi teman-teman. Oke lah, gak usah pikirin itu ya. Ke ayat 16-an. 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ini perjanjian baru. Jangan hidup dengan perjanjian lama. Terus apa fungsinya perjanjian lama? Nanti kita bahas. Ada fungsinya. Cara pikirnya jangan perjanjian lama, perjanjian baru. Ini perjanjian baru. Aku menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam
akal budi mereka. Karena apa? Roh Allah ada dalam kita. Sadar roh Allah dalam kita? Ada hukum itu, ada firman itu di situ. Ibaratnya gini teman-teman, ini kesadaran roh Allah ada dalam kita kayak gini loh. Misal gini, kalau sekarang nih misal Koko mau tahu yang Noel mau seperti apa, paling Koko cuma nanya, Noel sukanya apa sih? Atau dengan semakin lama Koko bergaul sama Noel, Koko akan tahu, oh ternyata Noel gak suka ini, Noel sukanya itu. Oh ini loh hal-hal yang paling Noel demen lakuin. Itu kalau Koko bergaul. Tapi kalau rohnya Noel, pikirannya Noel ditransfer ke Koko, masuk. Perlu nanya lagi gak? Gimana Tisna? Sadar gak teman-teman? Teman-teman bertanya-tanya kehendak Allah seperti apa? Roh Allah itu udah di dalam kita loh. Makanya konekin dengan firman-Nya. Gak perlu nanya, Tuhan mau tahu dong, aku mau jadi seperti apa di bumi ini. Mau tahu dong, apa sih yang harus aku lakukan? Ih, rohnya udah di dalam sini, tinggal dikonekin aja. Atur frekuensinya. Karena rohnya udah di dalam sini. Cuma masalahnya pas rohnya ada dalam sini, mau didengerin atau diabaikan. Kayak tadi, pikiran Noel ada di Koko. Keputusan Koko tinggal gini. Ya terserah lah, itu kan suka-suka Noel, biarin aja. Koko udah tahu yang Noel mau, tapi itu kan suka-suka Noel, biarin aja, bodo amat. Gue tetap hidup dengan cara gue sendiri. Ya ngerti lah, ya tahu Noel maunya begini-begini, tapi biarin aja lah. Itu yang terjadi dengan roh Allah yang ada dalam kita, teman-teman. Oke. Ayat 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa. Oh di sini nggak ada kan? Dosa dan kesalahan mereka. Tuhan aja nggak inget dosa kita. Ngapain kita inget dosa kita? Bebas dong melakukan. Dengerin yang kemarin-kemarin tuh. Ngapain bergumul sama dosa? Tuhan aja nggak inget dosa kita. Terima Tuhan Yesus, roh Allah ada dalam kita, nggak diingat lagi dosa kita. Hidup dalam perjanjian yang baru. So nggak ada halangan untuk kita datang sama Tuhan. Karena rohnya ada dalam kita. Rancangan yang awalnya roh Allah ada dalam kita, terkoneksi dengan Tuhan. Selama kita hidup di bumi, roh Allah ada dalam kita, terkoneksi dengan Tuhan. Ini udah langkah awal sampai kepada kekekalan. Kalau teman-teman aware dengan roh Allah yang dalam kita, nanti hidup dalam kekekalan cabut lagi. Nggak enak nih hidup kayak gini, udah balik lagi. Balik mana? Ke neraka. Ya udah ke neraka aja. Karena nggak membiasakan diri. Nah, hal yang perlu direnungkan ini. Tadi 5 menit. 3 menit terakhir. Renungkan hal ini. Ayat 25 Hans. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi mari kita saling menasehati, semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini ditulis waktu zaman Rasul Paulus. Apakah Tuhan sudah mendekat? Waktu bagi Tuhan gak ada masalah. Kitanya aja yang bermasalah dengan waktu. Hari ini maupun dalam kekekalan itu sama bagi Tuhan. Amin. Kenapa kalau kita mulai jauh dari pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, ya udah kita akan lose. Makanya tetap ibadah. Ayat 35 Hans. 35. Sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upaya yang menantinya. Kalian udah percaya, jangan dilepas ya. Sayang, roh Allah udah dalam kita, masa mau dilepas? Emang bisa dilepas? Ya bisa lah.
Itu kan tergantung kalian sendiri. Nanti minggu berapa ya kok bahas ini? Bisa. Hari ini kalian punya pikiran nggak mau percaya Tuhan Yesus, bisa? Hah? Nggak mau ke gereja lagi, nggak mau percaya Tuhan Yesus, nggak berhubungan sama teman-teman yang orang gereja, bisa? Don't do that. Jangan lakukan itu. Oke. Klik. Sebab ayat 36, kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ayat 37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Udah datang belum? Sudah sedikit. Bentar lagi. Kok dari zaman para rasul belum sampai sekarang? Kan tadi dibilang, waktu kita dengan kekekalan Tuhan gak ada orang 1 tahun sama dengan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Gak ada artinya bagi Tuhan. Memang sedikit bagi Tuhan. Makanya yuk, Tuhan lagi kumpulin sejumlah yang Tuhan kehendaki. Jadi selama masih ada kesempatan hari ini, selama masih bisa dikatakan hari ini, jangan keraskan hatimu. Percaya Tuhan Yesus. Tekun terus, jangan lepasin kepercayaanmu. Rugi teman-teman. Kekekalan udah kita dapat, masa mau dilepasin? Sayang. Ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Itu adalah kuncinya. Hidup oleh iman. Dan iman itu munculnya dari mana? Dengaran akan firman Tuhan. Dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Jangan mundur teman-teman. Sayang. Makanya terus setia tinggal di dalam firman Tuhan, iman kita akan semakin kuat. Amin. Jadi fokus kita coba di switch teman-teman. Bukan kehidupan di bumi ini, tapi kepada kekekalan. Bukan soal tentang kita hidup ini, tapi semua tentang Allah. Makanya terkoneksi dengan Allah setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Hiduplah, jangan khawatir dengan hari esok. Hiduplah hari ini. Hari ini, lakukan hari ini. Terus lakukan, dan fokusnya bukan lagi tentang diri kita. Segala sesuatu yang kita mau lakukan tentang diri kita, Tuhan katakan, Abah, letakkan aja di bawah kaki Tuhan. Terjadi atau tidak terjadi itu gak ada masalah selama kita hidup di bumi. Tapi yang jadi masalah kalau kita melepaskan kepercayaan kita dan kita kehilangan kekekalan. Nah, bad newsnya adalah, kabar buruknya kalau kita tetap gak mau percaya, dan tadi kalau kita meninggalkan kepercayaan kita. Itu bad newsnya. Kita gak akan kembali kepada grand design-nya Tuhan, yaitu hidup dalam kekekalan dan hidup bersama Dia di dalam kekekalan. Amin. Kita mau berdoa. Aba ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan Allah, kuduskan namamu Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami percaya dan kami sadar hakikat kami adalah hidup bersamamu di dalam kekekalan. Jadi selama kami hidup di bumi ini, kami masih mau hidup tergantung kepadamu saja Tuhan, berbalik hanya kepadamu, hidup bersama Roh-Mu yang kudus. Kami tidak perlu memusingkan kehidupan kami di bumi ini, tapi kamu mau terus hidup bersamamu Tuhan di dalam kekekalan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Iman percaya kami tetap kepadamu, iman percaya kami tetap tinggal di dalammu Tuhan. Biar bersamamu ya Bapa, ku lewati semua. Biar bersamamu Tuhan, kami percaya kehidupan kami di bumi ini yang cuma sebentar, tidak perlu kami khawatirkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Hamba berhenti berbicara, biar Roh Kudus-Mu yang Kau tempatkan di dalam diri setiap kami, murid-murid-Mu, yang mengajarkan lebih lagi. Dan kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan biar kebenaran itu
yang memerdekakan hidup kami. Dan fokus kami hanya kepadamu, bersamamu di dalam kekekalan. Inilah kabar baik yang kami terima, semuanya karena kehendak-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Ya, thank you Ko Aan untuk firmannya hari ini, diberkatin banget. Dan poinnya adalah, good newsnya adalah Tuhan memberikan kekekalan dalam setiap kita ya teman-teman. Tadi Ibrani 10 ayat 35 ngomong apa? Jangan kamu meninggalkan kepercayaanmu. Ada besar upah yang menantinya. Jadi teman-teman, sampai sekarang yuk sama-sama kita tetap setia mengiring Tuhan. Dan sebentar lagi kita mau memberikan persembahan. Asher boleh bantu. Dan mungkin langsung aja ya kita sambil pengumuman, sambil persiapan dipersiapkan. Ya, untuk teman-teman yang mengikuti secara online dapat memberikan persembahan melalui via transfer Bank BCA di nomor 7580576481 atas nama Jen Catherine Antonia S. Dan seperti biasa untuk komsel cewek-cewek ada di hari Selasa jam 7 dan yang cowok-cowok Kamis jam 8. Dan teman-teman jangan lupa besok ada ibadah umum ya, kalau nggak bisa datang nggak apa-apa, di YouTube ada. Ingat jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dan jangan juga melepaskan kepercayaanmu. Yuk teman-teman kita bangkit berdiri, kita mau katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Telah kulihat kebaikanmu, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, ingatan iman kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Bapa, di mana Kau mengingatkan setiap kami Tuhan, bahwa penting Tuhan, Kau menciptakan kami Tuhan di dalam kekekalan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kabar baik yang luar biasa ini Tuhan boleh kami terima. Dan Tuhan ajar kami Tuhan untuk terus fokus terhadap kekekalan yang Kau berikan Tuhan. Bukan kehidupan di dunia ini, tetapi Tuhan ajar kami Tuhan untuk kami tetap sadar untuk kami hidup di dalam kekekalan-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau bersama-sama berdoa Tuhan. Untuk setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini, yang online ataupun yang onsite Tuhan. Berikan kami iman yang teguh Tuhan. Biar kami terus Tuhan mengalami Tuhan pertumbuhan, kami makin percaya akan Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Dan biarkan terus Tuhan Kau ingatkan kami Tuhan, untuk terus Tuhan berada di komunitas Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh berdoa untuk
Penutup. Ya Aba, ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur saat kami percaya Engkau mengirimkan Roh-Mu kepada setiap kami. Dan kami tahu Tuhan, boleh kami terus sadar akan Roh-Mu, dan Roh-Mu yang ada di dalam kami menjadikan kami anak-anak-Mu, memunculkan karakter Kristus untuk mengasihi sesama, agar setiap orang percaya kami menjadi saksi-Mu lewat perkataan perbuatan. Dan bukan hanya itu saja Tuhan, Roh-Mu yang ada di dalam kami, keselamatan yang kami terima, beserta juga dengan kuasa yang Kau berikan, kemanapun kami pergi, kami dapat menyembuhkan orang-orang sakit. Kemanapun kami pergi, kami dapat mencelikan mata yang buta, yang lumpuh berjalan, mengusir kuasa-kuasa kegelapan, bahkan membangkitkan orang dari kematian Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dimuliakan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang ada di dalam kami, mampukan kami untuk menjadi berkat selama kami hidup di bumi ini, mengasihi sesama kami Tuhan, dan membawa setiap orang percaya dan mengenal Engkau, menjadikan mereka murid-murid-Mu, membaptis mereka demi nama-Mu, dan mengajarkan apa yang Kau ajarkan. Kami mau menjalankan amanat agung-Mu selama di bumi ini. Hidup ini tentang Engkau, bukan tentang kami Tuhan. Dan kami siap menyambut kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima berkat-Mu ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, selamat hari Sabtu teman-teman. See you next week semuanya.